Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Pada pertemuan saat ini kita akan membahas suatu reaksi itu bisa disebut reaksi redok atau bukan, serta siapakah yang menjadi reduktor atau oksidatornya, serta zat apa saja yang menjadi hasil reduksi dan hasil oksidasi. Kita perhatikan contoh untuk reaksi berikut ini. Natrium kromat direaksikan dengan asam sulfat menjadi Na2SO4 plus Na2Cr2O7 natrium brikomat plus H2O. Nah, apakah reaksi ini termasuk reaksi redok atau bukan? Kita lihat dulu. Caranya, jangan lupa yang pertama hitung bilangan oksidasi masing-masing unsur. Kita lihat Na2CrO4, Na golongan 1A, biloknya positif 1, O negatif 2, sehingga Cr-nya bisa kita cari Na positif 2, Na sebanyak 2, positif 2, O negatif 2 sebanyak 8, berarti negatif 8, Cr-nya positif 6, karena positif 2 ditambah positif 6 sama dengan positif 8, nanti O-nya negatif 8. Yang positif harus sama dengan yang negatif, karena natrium kromat adalah senyawa netral. H2SO4, H biloknya positif 1, O biloknya negatif 2, S berarti biloknya positif 6. Na2SO4, Na positif 1, S belakangan menghitungnya ya, oksigen negatif 2, sehingga S-nya positif 6. Na2Cr2O7, Na positif 1, Cr-nya dihitung belakangan, oksigen negatif 2, sehingga kita bisa menghitung, atau kalau kesulitan pakai cara perhitungan tidak apa-apa. Kalau pakai cara langsung, oksigennya negatif 2 sebanyak 7, jadi negatif 14. Na-nya positif 1 sebanyak 2, jadi positif 2. Yang bermuatan positif harus sama yang bermuatan negatif. Negatifnya sebanyak min 14, maka nanti yang positif juga harus sebanyak positif 14. Sudah Na-nya positif 1, sehingga Cr-nya nanti tinggal positif 12. Positif 12 sebanyak 2, maka Cr-nya positif 6. Nah, H2O sekarang, H positif 1, O-nya negatif 2. Kalau kalian masih kesulitan tentang ini, boleh digunakan ya yang cara biasa. Cara hitungannya Na2Cr2O7. Jadi bilok Na dikalikan 2 ditambah bilok Cr dikali 2 ditambah bilok O dikali 7 sama dengan 0. Kita lihat bilok Na itu positif 1 kali 2 berarti ketemu 2, ditambah dengan bilok Cr kali 2 ditambah dengan bilok O itu negatif 2. Negatif 2 kali 7 negatif 14 sama dengan 0. Sehingga diketemukan bilok Cr kali 2 sama dengan 0, pindah ruas, min 2 ditambah 14 sama dengan 12. Maka bilok Cr sama dengan 12 dibagi 2 ketemunya 6. Ya, begitu ya. Sehingga Cr-nya biloknya 6. Kita lihat satu persatu. Na positif 1, hasilnya juga positif 1. Cr positif 6, hasilnya juga positif 6. Oksigen negatif 2 untuk bahannya, hasilnya juga negatif 2, negatif 2, negatif 2. Hidrogen positif 1, hasilnya juga positif 1. S positif 6, hasilnya juga positif 6. Sehingga
Yang bahan atau yang awal dan yang akhir tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Sehingga reaksi ini bukan reaksi redoks. Kita melihat contoh reaksi berikutnya. Kalium iodida direaksikan dengan gas klor untuk menghasilkan kalium klorida dan gas yodiumnya, I2. Apakah ini reaksi redoks atau bukan? Kita lihat dulu untuk bilangan oksidasinya. Ki, bilangan oksidasi K positif 1, berarti I negatif 1. Cl2 karena unsur bebas, biloknya 0. KCl, K positif 1, Cl negatif 1. I2 bilok unsur bebas, maka biloknya 0. Kita melihat K positif 1. K positif 1, tidak ada perubahan bilok. Tetapi dilihat di yodium negatif 1 berubah menjadi 0. Dari negatif 1 berubah menjadi 0, berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian untuk Cl2 biloknya 0 menjadi KCl, di mana bilok Cl negatif 1. Dengan demikian untuk Cl terjadi perubahan bilok dari 0 menjadi negatif 1, jadi turun. Karena ada perubahan bilok, maka reaksi ini disebut reaksi redoks. Sekarang kita tahu untuk reaksi yang naik bilangan oksidasinya disebut reaksi oksidasi. Kita lihat reaksi oksidasinya yang naik dari negatif 1. Nah, ini tanda panah ya, dari bahan menjadi hasilnya. Reaksinya adalah reaksi oksidasi. Nah, kenapa oksidasi? Karena bilangan oksidasinya naik dari negatif 1 menjadi 0. Kemudian kita lihat berikutnya Cl. Dari Cl2 dari 0 menjadi kita lihat sekarang yang Cl dari 0 menjadi negatif 1, berarti turun. Karena turun maka disebut reaksi reduksi. Ya, demikian ya untuk reaksi oksidasinya. Dari Ki berubah menjadi I2. Sedangkan untuk reaksi reduksinya dari Cl2 menjadi KCl. Ya, jelas ya untuk reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Kita lihat reaksi yang berikut ini. Aluminium direaksikan dengan HCl menghasilkan aluminium klorida dan gas hidrogennya. Nah, apakah reaksi ini termasuk reaksi redoks atau bukan? Jika termasuk reaksi redoks, siapa ya oksidatornya dan siapa ya reduktornya? Kita telah satu persatu ya, kita telah. Aluminium bilangan oksidasinya 0 menjadi AlCl3, bilangan oksidasinya 3 positif. Dari 0 menjadi 3 berarti naik. Karena bilangan oksidasinya naik, maka disebut reaksi oksidasi. Kemudian dia lihat H positif 1 menjadi 0 bilangan oksidasinya, H2, sehingga H dari positif 1 menjadi 0, turun. Karena bilangan oksidasi turun, maka disebut reaksi reduksi. Untuk Cl, bilangan oksidasinya negatif 1, tetap negatif 1, jadi tidak ada perubahan, tidak apa-apa. Nah, karena kita lihat sekarang reaksi oksidasi aluminium, terjadi peristiwa reaksi oksidasi. Kalau aluminium terjadi peristiwa oksidasi, berarti senyawa yang lain yaitu HCl terjadi peristiwa reduksi. Aluminium menyebabkan HCl menjadi peristiwa reduksi, sehingga aluminium disebut reduktor karena menyebabkan zat lain terjadi peristiwa reduksi. Boleh juga disebut pereduksi.
Sedangkan untuk HCl terjadi peristiwa reduksi. Karena terjadi reaksi reduksi menyebabkan zat lainnya yaitu aluminium terjadi peristiwa oksidasi. Sehingga HCl yang terjadi peristiwa reduksi disebut sebagai oksidator karena menyebabkan zat lain terjadi peristiwa oksidasi. Nah, selain oksidator bisa juga disebut pengoksidasi. Dari sini kita bisa tahu bahwa yang reaksi oksidasi adalah aluminium berubah menjadi AlCl3. Karena terjadi peristiwa oksidasi, maka disebut reduktor. Dengan demikian reduktornya aluminium. Aluminium menghasilkan AlCl3 sehingga AlCl3 disebut hasil dari reaksi oksidasinya. Hasil reaksi oksidasinya adalah AlCl3. Dan yang satunya lagi kita lihat sekarang. Untuk reaksi reduksinya berarti reaksi reduksinya adalah dari siapa reaksi reduksi? Dari HCl berubah menjadi H2. Karena terjadi reaksi reduksi maka menyebabkan zat lain terjadi oksidasi, maka disebut oksidator. Siapa oksidatornya? HCl-nya. Sedangkan hasil reduksinya siapa? HCl berubah menjadi H2. Berarti hasil reaksi reduksi adalah H2. Demikian ya untuk penjelasan siapa yang menjadi reduktor dan oksidatornya serta senyawa apa yang menjadi hasil reaksi reduksi dan hasil reaksi oksidasi. Belajar itu menyenangkan.